Keluaran 15. Kemudian Musa dan Bani Israel menyanyikan lagu ini bagi Yahwe. Mereka berkata, "Aku akan bernyanyi bagi Yahwe, sebab Dia agung mulia. Kuda dan penunggangnya telah dilemparkan ke laut. Yahwe itulah kekuatan dan pujianku, dan Dialah keselamatanku. Dialah Elohimku, dan aku akan memuliakan Dia. Elohim leluhurku, dan aku akan meninggikan Dia. Yahwe adalah pahlawan perang. Yahwe, itulah namanya. Dia telah mencampakkan kereta perang Fir'aun dan pasukannya ke dalam laut. Perwira-perwira pilihannya juga telah ditenggelamkan ke dalam Laut Merah. Samudra raya menutupi mereka. Mereka tenggelam ke dasar seperti sebuah batu. Tangan kananmu, ya Yahwe, yang diagungkan dalam kekuatan. Tangan kananmu, ya Yahwe, telah menghancurkan musuh. Dan dalam kebesaran keagunganmu, Engkau telah menjatuhkan mereka yang bangkit melawan Engkau. Engkau mengirimkan api murkamu yang menelan mereka seperti tunggul jerami. Dan dengan nafas hidungmu, air-air itu berkumpul, berdiri tegak seperti sebuah tembok bendungan yang mengalir pun membeku di kedalaman jantung laut. Musuh-musuh berkata, "Aku akan mengejar, aku akan menyusul, aku akan membagi-bagikan barang jarahan. Hasratku akan terpenuhi atas mereka. Aku akan menarik pedangku, tanganku akan membinasakan mereka." Engkau meniup dengan angin topanmu. Laut pun telah menutupi mereka. Mereka tenggelam seperti timah ke dalam air yang dahsyat. Siapakah yang seperti Engkau, ya Yahwe, di antara para ilah? Siapakah yang seperti Engkau, yang dimuliakan di dalam kekudusan, yang ditakuti di dalam pujian, yang mengerjakan keajaiban-keajaiban? Engkau mengacungkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Engkau dalam kemurahanmu telah memimpin orang-orang yang telah Engkau tebus. Engkau telah menuntun mereka dalam kekuatanmu kepada kediaman kudusmu. Orang-orang tersebut akan mendengar dan menjadi ketakutan. Kegentaran mencekam penduduk Filistin. Kemudian pemimpin Edom akan terkejut. Orang-orang perkasa Moab akan dicekam kegentaran. Seluruh penduduk Kanaan diluluhkan hatinya. Kengerian dan ketakutan menimpa mereka. Dengan kehebatan tanganmu, mereka hening seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Yahwe, sampai umat yang Engkau tebus melintasinya. Engkau membawa mereka dan menanamkan mereka di gunung milik pusakamu, di tempat yang telah Kau jadikan kediamanmu, ya Yahwe, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Yahwe. Yahwe memerintah kekal selama-lamanya. Kuda Fir'aun bersama kereta-kereta perangnya serta pasukan-pasukan berkudanya masuk ke dalam laut. Yahwe membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi Bani Israel berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah laut. Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil sebuah tamborin di tangannya. Dan semua wanita keluar mengikutinya dengan tamborin dan tari-tarian. Miriam membalas mereka, "Bernyanyilah bagi Yahwe, sebab Dia telah menang dengan gemilang. Kuda dan penunggangnya telah dilemparkannya ke dalam laut." Jadi Musa membawa orang Israel dari Laut Merah, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur, dan mereka berjalan 3 hari lamanya di padang gurun dan tidak menemukan air. Kemudian mereka sampai ke Mara. Mereka tidak dapat minum air di Mara, karena air itu pahit. Oleh karena itu, tempat itu disebut Mara. Umat itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru kepada Yahwe, dan Yahwe menunjukkan kepadanya sepotong kayu, yang ketika dilemparkan ke dalam air, maka air itu berubah menjadi manis. Di sanalah Yahwe memberi ketetapan dan peraturan.
Dan di sanalah Yahwe menguji mereka dan berfirman, "Jika engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahwe Elohimmu dan melakukan yang benar di matanya, dan engkau memberi telinga kepada perintah-perintahnya dan mengikuti semua ketetapan-ketetapannya, aku tidak akan menimpakan tulah-tulah ini ke atasmu yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir, karena akulah Yahwe penyembuhmu." Mereka datang ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Dan mereka berkemah di sana di tepi air itu.